الحمى لبيت لبيت زرت عم موال يا ريت توعدني يا ريت على بيت الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadna bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Wa ammal hukmu lan anapun utawi hukum al-adiyuh kang bangsa ada. Fa haqiqatuhu maka iku utawi hakikati al-hukmul adi isbatur rabati iku menetapkan hubungan baina amrin antarane siji perkara wa amrin lan perkara liya wujudan dari sisi adanya au adaman utawa dari sisi ketiadaannya. Ini tamyiz ini ya, wujudan au adaman. Biwasitati taqarruril kironi dengan perantara berulang-ulangnya kiron, perkawinan, penyatuan. Bainahuma antara keduanya amrin wa amrin. Alal hissi dirasakan atas rasa panca indera. Ini hukum adi. Jadi hukum adi hakikatnya ialah menetapkan hubungan antara satu perkara dengan perkara yang lain dari sisi adanya ataupun ketiadaannya. Isbat tadi itu disebabkan oleh perantara taqarruril kiron. Disebabkan karena adanya perantara berulang-ulangnya hubungan perkawinan antara dua perkara tersebut, sehingga tercetuslah isbat, keputusan. Hal ini dirasakan oleh panca indera zahir, panca indera mata, telinga, terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dirasakan baunya oleh hidung, ataupun pokok dirasakan oleh panca indera lah. Misalu dzalika utawi umpamane mengkono-mengkono al-hukmul adi. Al-hukmu itu iku hukum ala nari ngatasi api. Biannaha kalawan saatune apa annar muhriqatun iku dapat membakar. Fahadza moko utawi iki hukum hukmun adiyun iku hukum adi. Seperti contoh hukum adi, ada klaim yang menyatakan bahwa an-nar muhriqah, api itu adalah sesuatu yang membakar. Maka ini adalah hukum adi, hukum produk adah kebiasaan. Kenapa? Karena ketika itu maknahu utawi maknane hukum adi pada an-nar muhriqah tadi, annal ihraqah iku satune apa ihraq membakar, ya qatarinu iku berbarengan bersamaan apa al-ihraq bimas sinarih kalawan nyentuhi api, menyentuhnya api fi kasirin ing dalem perkara kang akeh, barang kang akeh mil ajasami nyatane saking pira-pira jisim materi. Limusyahadati taqarruri dzalika karena jelase ataupun terlihatnya pengulangan mengkono-mengkono ihraq yang disebabkan oleh iktiron ya, alal hissi ngatasi perasaan. Jadi terlihat dalam, bisa dirasakan, disaksikan oleh panca indera. Walai selan ora ono makna hadzal hukmi apa maknane iki nyatane hukum anan naro iku satune apa api hyallati iku perkara asar kang ninggalaken bekas apa allati fi ihraqi ma ing dalem membakar sesuatu mesat kang nyentuh apa annarhu ing ma masalan kelawan umpamane au fi taskhinihi utawa ing dalem
menjadi memanasnya ma. Id karena hadzal makna utawi iki nyatane makna la dalalata iku ora ono apa petunjuk iku maujud lil adati kadue adah alaihi ngatasi ihraq aslan sama sekali. Wa innama ghayatu ma'ud dan hanya saja utawi katoke perkara dalar kang nuduhaken alaihi ngatasi ma'al adatu apa adah al iktiranu ialah adanya perkawinan, penyentuhan fakot saja bainal amro ini antara dua perkara tadi. Jadi klaim yang menyatakan an-naruh muhriqah, api dapat membakar, itu hukum adi. Kenapa disebut hukum adi? Hukum produk kebiasaan. Kenapa disebut hukum adi? Karena ihraq itu, pembakaran itu terjadi ketika api tersebut tersentuh, menyatu dengan jisim materi yang akhirnya terbakar. Api menyentuh ataupun menyatu dengan kayu bakar. Akhirnya terjadilah ihraq, kebakaran pada kayu tersebut. Seandainya tidak ada iktiron, penyatuan, ada jarak 1 meter misalnya, apinya di sebelah barat, kayu bakarnya di sebelah timur, jauh jarak 1 meter 2 meter, itu tak terjadi ihraq itu. Jadi harus ada iktiron, dan itu disaksikan oleh panca indera terulang-ulang dalam adah kebiasaan. Jadi hukum ini yang menyatakan bahwa maka kejelasan daripada hukum ini, hukum adah, anan naroh bukanlah api yang meninggalkan bekas yang mewujudkan dampak ihraq, itu bukan api, bukan. Hadzal makna la dalil ada alaihi. Jadi dalam adah kebiasaan tidak ada yang menunjukkan, mengarahkan bahwa api ini yang menjadi perantara ihraq, bukan. Akan tetapi puncaknya dari adah tersebut, terjadinya ihraq, kebakaran tadi, bukan karena apinya, tapi karena iktiron. Ada penyatuan antara api dengan objek yang terbakar tadi. Seandainya nggak ada iktiron, penyatuan, meskipun api itu seperti itu tabiatnya, nggak mungkin membakar. Seandainya nggak ada sentuhan. Jadi bukan api muhriqah. Ya betul, api itu muhriqah, tapi muhriqahnya masih butuh pada iktiron, kiron, penyatuan antara api dengan objek yang akan terbakar. Kalau nggak ada iktiron, maka ihraq, kebakaran itu tidak akan terjadi. Ini kalau versi hukum adah. Jadi falaisa amma ta'yinu fa'ili dzalika. Sekarang amma ta'yinu fa'ili dzalika, adapun utawi menentukan pelaku daripada ihraq tadi, subjeknya, falaisa moko iku ora ono lil adati iku tetep kadue adah fihi ing dalem ta'yin madkhulun apa jalan masuk, wala lan ora ono minha saking adah yultako iku den temu atau ditemukan ilmu dzalika apa pengetahuan terhadap fa'il, mengkono fa'ilu dzalika. Wakis lan ngiasaken no sira ala hadza ngatasé iki contoh misal sairul ahkami ing sakarene pira-pira hukum al adiyati kang bangsa ada. Kakauni ta'ami kaya anane panganan musbi'an iku mengenyangkan, wal ma'ilan anane banyu marwiyan iku dapat mengairi sesuatu yang tertimpa air tersebut, wasyamsilan anani matahari mudiatan iku menerangi, wasikinilan anani pisau qati'atan iku dapat memutus sesuatu, wa nahwi dzalika
lan umpamane mengkono-mengkono at-ta'am ila akhirih mimma saking perkara la yanhasru yang tidak teringkas apa ma. Jadi kalau ingin melakukan ta'yin siapa subjek dalam tragedi peristiwa Ihraq ini, yang masuk subjek yang mana, maka falaisil ada fihi madkhal, dalam uji coba kebiasaan nggak ada jalan masuk untuk menentukan subjek terjadinya Ihraq saat tadi, siapa pelakunya. Walaisa minha yutalaqqa ilmu dzalik, tidak ada madkhal untuk mengetahui fa'ilnya yang mana. Dan hal semua itu dapat dikiaskan pada contoh tadi. Hukum-hukum ada yang lain seperti makanan dapat mengenyangkan, air dapat membasahi sesuatu yang menjadi subjeknya, menjadi yang ditimpa oleh air tersebut. Matahari, sinar matahari dapat menerangi sikin, pisau qati'ah ternyata dapat memutuskan sesuatu, dan yang lain. Wa innama yutalaqqal ilmu, dan hanya saja ditemukan al ilmu apa pengetahuan bifa'ili hadil athari terhadap subjeknya, pelakunya ini iki nyatane piro-piro lapet ataupun asar dampak, ialah al-muqaranatu. Al-muqaranatu itu penyatuan. Al-muqaranatu penyatuan ataupun perkawinan lihadil asya'i bagi iki nyatane piro-piro perkara yang disebutkan tadi. Min dalilail aqlih, dari dua dalil akal wa naqli dan nakl. Jadi subjeknya, pelakunya bukan si api tadi, tapi apa? Muqaranah, iktiron. Seandainya api tersebut tidak kawin dengan kayu bakar, tidak akan terjadi Ihraq, kebakaran. Sama dengan makanan, seandainya makanan itu hanya ada di atas meja tapi tidak dimakan, tidak menyatu pada tubuhnya kita, maka tidak terjadi yang namanya musybi'an, mengenyangkan, gak akan kenyang. Sama dengan air, seandainya air itu hanya ada di dalam sumur, tidak disalurkan ke ladang, maka ladang tidak dikategorikan marwiyan, sesuatu yang terairi. Sama juga asyams, ketika sinar matahari itu terhalangi oleh awan, tidak kawin dengan apa yang ada di permukaan bumi, maka sinar matahari tersebut tidak mudhi'ah, tidak menyinari. Sama juga sikin, pisau. Kalau pisau hanya terletak di atas meja, tidak dikawinkan, tidak digesekkan ke bawang ataupun cabai ataupun apa, maka bawang cabai tidak akan terputus. Jadi pelaku daripada terjadinya hukum ada, klaim hukum ada itu adalah kiron ataupun iktiron, perkawinan. Jadi tidak semerta-merta api itu dapat membakar, tapi harus ada kiron, iktiron, api harus menyatu, kawin dengan objek yang akan dibakar. Jadi fa'ilnya bukan si api tapi kiron ataupun iktiron. Ini yang menunjukkan ini bukan hanya ada, tapi secara yang menunjukkan ke arah ini adalah dua dalil, yaitu dalil akal rasional maupun dalil nakal tekstual. Waqad adbaqa, dan lan sungguh mufaqat al aqlu apa akal, wa syar'u lan syara' alam firadil maula, ngatasi esani Tuhan Jalla wa Azza bikhtira'i jami'il kainati, kalawan tatiaken sakabehane pira-pira makhluk umuman hale umum, wa annahu lan satune apa perkara la asar iku ora ono apa dampak iku maujud likulli ma
bagi semua hal perkara siwahu kang liyane Allah Ta'ala, siwahu ta'ala kang liyane Allah Subhanahu wa ta'ala, fi atharim ma ing dalem dampak sesuatu sedikit pun, jumlatan hale secara mujmal global, wa tafsilan maupun hale dari sisi perinci. Jadi dan juga akal dan syara ini mufakat ya, mufakat bahwasanya hanya Allah lah, hanya Tuhan Azza wa Jalla yang berperan tunggal, yang menjadi subjek tunggal dalam menciptakan segala sesuatu makhluk secara umum. Dan juga tidak ada dampak yang dimiliki oleh makhluk selain Allah. Yang hanya meninggalkan dampak itu hanyalah Allah. Selain Allah tidak ada yang meninggalkan dampak sesuatu, baik secara global maupun secara perinci. Jadi subjek tunggalnya hanyalah Allah kalau menurut hukum akal dan hukum syara. Menurut hukum akal dan hukum syara. Sekarang waqad ghalat qaumun fi tilkal ahkamil adiyati. Kita lanjutkan nanti. Wallahu a'lam bissawab. Fa ya rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah, wa ya rabbi irhamni bi husnil khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.